Pernah nggak sih ada hari di mana hidup lo sebenarnya baik-baik aja, nggak ada masalah besar. Tapi entah kenapa emosi lo terkuras dari hal-hal receh. Bukan karena patah hati, bukan karena bangkrut, tapi karena internet lemot pas lagi butuh-butuhnya. Motor di depan nyalain sein kanan tapi belok kiri. Atau nunggu ojek online yang 1 menit lagi tapi 10 menit nggak nyampe-nyampe. Hal kecil, sepele. Tapi kalau kejadian berulang-ulang, rasanya kayak hidup lagi ngetes kesabaran kita secara personal. Hari ini kita bakal ngebahas 12 gangguan kecil sehari-hari yang mungkin nggak pernah kita anggap serius, tapi diam-diam bikin capek mental dan bikin kita mikir, kenapa sih hal beginian aja ribet banget di Indonesia? Dan kemungkinan besar lo pernah ngalamin semuanya. Internet itu sekarang bukan lagi kemewahan, dia udah jadi kebutuhan dasar. Tapi masalahnya, internet sering lemot justru pas kita paling butuh. Lagi presentasi online, lagi upload tugas, lagi transfer penting. Atau yang paling nyesek, lagi check out barang diskon. Loading muter, sinyal full, tapi gak jalan. Dan yang bikin makin frustrasi, iklan masih bisa jalan lancar. Ini bukan cuma soal teknis, ini soal rasa nggak berdaya. Karena lu nggak bisa ngapa-ngapain selain nunggu dan berharap sinyal tiba-tiba sadar diri. Di Indonesia, kata OTW itu bukan posisi, itu konsep. Bisa berarti masih di kasur, masih mandi, masih rebahan sambil scroll TikTok. Dan lo udah siap dari 30 menit lalu. Yang bikin capek bukan nunggunya, tapi ekspektasi palsu. Karena lo nunda aktivitas lain demi sesuatu yang ternyata belum bergerak sama sekali. Pelan-pelan, kepercayaan lo ke kata OTW mati rasa. Kita orang Indonesia sebenarnya kuat antri, asal jelas. Masalahnya sering begini, antri panjang, gak ada nomor, gak tahu ini loket buat apa. Tiba-tiba ada yang nyelak dengan alasan cuma nanya. Dan yang lebih nyebelin, petugasnya baru jelasin aturannya setelah kita berdiri 30 menit. Capek fisik ketemu capek mental. Bukan antreannya yang bikin marah, tapi ketidakjelasan. Lubang di jalan itu unik. Dia bisa jadi landmark. Belok kiri setelah lubang itu ya. Lubangnya makin lama makin dalam, tapi nggak pernah hilang. Setiap hari lo lewat, setiap hari lo ngelambat, setiap hari lo kesel. Dan anehnya, kita udah terbiasa. Padahal ini gangguan kecil yang terus-terusan nguras emosi tanpa kita sadari. Grup keluarga, grup RT, grup alumni, grup kerja, notif bunyi, lu kira penting. Ternyata pagi semua, stiker, GIF, forwardan gak jelas. Masalahnya kalau lo mute, takut ketinggalan info penting. Kalau nggak lo mute, mental lo yang jadi korban. Ini contoh gangguan kecil yang kelihatannya receh, tapi bikin otak kita nggak pernah benar-benar istirahat. Parkir di Indonesia itu penuh kejutan. Di satu tempat gratis, di tempat lain 2.000 ya. Kadang ada karcis, kadang nggak ada. Kadang tarifnya beda tergantung mood yang jaga. Bukan soal 2.000-nya, tapi soal ketidakpastian. Lo nggak tahu harus siap apa, dan itu bikin was-was setiap kali berhenti. Bentar ya mas, kalimat ini sering terdengar ramah, tapi waktunya bisa sangat elastis. 5 menit, 10 menit, setengah jam, dan lo nggak enak nanya, karena takut dianggap nggak sabaran. Ini gangguan kecil yang bikin kita ngerasa waktu kita murah. Ini klasik, dan hampir semua orang benci. Lo udah di jalur yang bener, pelan, hati-hati. Tiba-tiba ada motor lawan arah, pelan juga, dan berharap lo yang ngalah. Gangguan kecil, tapi bikin darah naik, karena lo ngerasa aturan cuma berlaku buat orang-orang yang mau taat. Jam 9 ya, artinya bisa jam 9 lewat, atau jam 10, atau nunggu yang lain dulu. Lama-lama, kita jadi ikut-ikutan gak tepat waktu. Bukan karena mau, tapi karena sistem sosialnya kayak gitu.
Dan ini gangguan kecil yang diam-diam bikin produktivitas kolektif kita bocor. Login gagal, coba lagi. Pembayaran gagal, coba lagi. Upload gagal, coba lagi. Tanpa penjelasan, tanpa solusi. Lu jadi nebak-nebak sendiri dan nyalahin diri lo padahal sistemnya yang bermasalah. Capek mental datang dari ketidakjelasan. Klakson berlebihan, speaker keras, tetangga nyetel musik, dan kalau lo protes, jawabannya sering. Namanya juga hidup bertetangga. Padahal otak kita butuh tenang. Gangguan kecil yang terus-terusan bikin stres tanpa kita sadari. Ini mungkin yang paling Indonesia. Macet? Sabar. Pelayanan lama? Sabar. Sistem ribet? Sabar. Sabar itu penting. Tapi kalau semua masalah cuma ditutup dengan sabar, gak pernah ada perbaikan. Dan gangguan kecil terus berulang sampai jadi normal. Kalau dipikir-pikir, 12 hal ini gak ada yang tragedi. Tapi justru karena kecil, mereka nyelinap ke hidup kita setiap hari. Sedikit demi sedikit, nguras emosi, nguras energi. Dan seringkali kita nggak sadar kenapa capek padahal nggak ngapa-ngapain. Mungkin bukan hidup lo yang berat, tapi terlalu banyak gangguan kecil yang nggak pernah diberesin. Kalau lo ngerasa, gila, ini gue banget, berarti lo nggak sendirian. Tulis di kolom komentar gangguan kecil versi lo apa yang paling bikin emosi. Klik like kalau lo pernah ngalamin minimal setengah dari list ini. Subscribe kalau lo suka konten yang ngebahas hal-hal sehari-hari tapi dikupas lebih dalam. Dan share video ini ke temen lo yang paling sering bilang OTW padahal masih di kasur. Karena kadang yang bikin hidup berat bukan masalah besar, tapi hal-hal kecil yang kejadian setiap hari.